Sebelumnya, Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua pada Desember lalu. Hingga kini keberadaannya belum diketahui. Operasi besar-besaran pun digelar oleh tim gabungan TNI Polri. Presiden yang terhormat Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak, kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Operasi pencarian personel Polri, Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Papua terus digelar. Dalam operasi AB Moskona 2025, seorang personel Satgas harus dievakuasi setelah tersengat lebah. Meski sempat kritis, namun kondisinya terus membaik. Tadi baru saja kita evakuasi darurat personil Satgasar dari Korbrimop Polri yang tergabung dalam operasi Alfa Bravo Moskona 2025. Untuk Satgasar ini sudah mendahului ya, dari 4 hari yang lalu sudah berada di hutan. Operasi AB Moskona memasuki tahap ketiga. 510 personel gabungan dikerahkan untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Upaya pencarian sebelumnya sempat dilakukan pada 18 sampai 31 Desember 2024 dan tahap kedua pada 27 Januari hingga 2 Februari 2025. Hingga kini, keluarga masih menunggu kejelasan nasib Ibtu Tommy Samuel Marbun yang masih belum diketahui keberadaannya. Mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni ini diduga hilang usai kontak tembak dengan KKB Papua pada Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru berinisial DI berusia 37 tahun di salah satu sekolah agama setingkat sekolah dasar di Kabupaten Sukoharjo diduga melakukan tindak pidana pelecehan terhadap puluhan anak laki-laki di bawah umur. Kasus terungkap usai salah satu siswa mengadu telah dilecehkan tersangka ke orang tuanya. Pengakuan demi pengakuan muncul hingga akhirnya ada sekitar 20 siswa yang menjadi korban. Korban merupakan murid tersangka yang masih duduk di kelas 1 sampai 3 SD dan seluruh korban berjenis kelamin laki-laki. Aksi pelaku dilakukan di lingkungan sekolah dan luar lingkungan sekolah. Pelaku kini telah dipecat dari sekolah dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukoharjo. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Zainuddin. Selamat siang, Pak Zainuddin. Mbak. Oke. Pak Zainuddin, mungkin bisa dijelaskan kembali bagaimana kronologi kasus pencabulan ini hingga akhirnya bisa terungkap, Pak? Baik, awal dari pengaduan orang tua wali murid ke kami. Kemudian kami giat lidik, kemudian kami tingkatkan penyidikan. Kemudian dari penyidikan kita menemukan alat bukti sehingga kami tetapkan pelaku D ini sebagai pelaku perbuatan cabul terhadap anak. Baik, pelaku saat ini sudah ditahan, Pak? Untuk pelaku sudah kami tahan, demikian, Pak. Oke, Pak, kalau mungkin dari pemeriksaan dan dari melihat kasusnya, apa sih Pak sebenarnya motif pelaku ini, Pak, melakukan pelecehan kepada 20 murid ini? Baik, dari hasil pemeriksaan untuk pelaku ini melampiaskan hawa nafsunya kepada murid laki-lakinya. Sudah berapa lama pelaku beraksi, Pak? Jadi diduga ini pelaku dari tahun 2020, Mbak, untuk ini perbuatan. 2020 di tempat yang sama atau di lokasi yang berbeda? Di lingkungan sekolahan itu, di Lembaga Pendidikan. Oke, itu artinya jumlah korban yang saat ini sudah melapor dari info terakhir ada 20 ya Pak ya. Ini kemungkinan ada banyak lagi korban kah atau seperti apa Pak? Kalau melihat beraksi dari tahun 2020 ya Pak? Baik, dapat kami sampaikan Mbak di sini bahwa korban yang sudah melapor kami ada 4 korban dan ini tentunya akan menambah sebagai alat bukti kami untuk memperberat si pelaku ini. Sementara 4 Mbak yang baru melapor kami, demikian.
Oh, berarti yang baru melapor hanya ada 4 karena sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa ada 20 anak yang mengaku menjadi korban pencabulan begitu. Lalu apakah korban ini hanya melampiaskan hawa nafsunya atau ada penyakit kejiwaan tertentu? Apakah sudah dilakukan tes kejiwaan terhadap pelaku, Pak? Belum Pak, belum kami lakukan tes kejiwaan untuk pelaku ini ya. Demikian. Baik, kalau untuk modusnya Pak, apa sih Pak modus yang dilakukan pelaku ini untuk mendekati para korban yang kebetulan masih kecil ya anak-anak ini? Baik, modusnya pelaku ini pada saat jam istirahat, si pelaku ini menyuruh korban untuk buang air kecil di kamar mandi. Kemudian saat di dalam kamar mandi, pelaku terus menghadang di depan pintu, kemudian pelaku masuk ke kamar mandi dan perbuatan dilakukan. Dan beberapa juga ada yang di aula pada saat jam istirahat juga pelaku ini berbuat pada para korban. Demikian. Jadi dengan modus jam istirahat pada saat kondisi sepi begitu ya Pak ya. Lalu kalau untuk lokasi tadi sempat disebutkan juga bahwa ada informasi mengenai pelaku ini melakukan perbuatan itu di luar sekolah. Di mana Pak? Kalau di luar sekolah belum kami dapatkan Mbak. Sementara hanya di lingkungan sekolah. Demikian. Kalau dari hasil pemeriksaan pihak sekolah maupun korban gitu ya, mungkin Bapak sempat memeriksa korban. Bagaimana sosok pelaku itu di mata kerabatnya atau sesama guru dari pihak sekolah ini Pak? Pelaku ini ya wajar Bu, wajar sebagaimana seorang guru, tidak ada kecurigaan. Demikian. Ini guru agama atau apa Pak? Belum kami konfirmasi kembali. Oh baik, tapi kalau untuk pelaku sendiri bekerja atau mengajar di sekolah tersebut sudah berapa lama? Jadi sekolah ini Mbak itu berdiri tahun 2019, sedangkan kejadian awal 2020. Iya. Baik, kalau untuk korban sendiri kondisinya sampai saat ini bagaimana Pak? Sudah kami lakukan giat pengecekan psiko ini untuk melihat tes kejiwaannya korban, sementara nggak ada gangguan psikis, nggak ada gangguan psikisnya. Ya. Baik, apakah mungkin kalau dilihat tadi dari rentan waktu yang dilakukan dan jumlah korban yang mengaku begitu ya Pak ya mendapatkan pelecehan ini, apakah kemungkinan akan dibuka posko pengaduan Pak untuk korban-korban dari tersangka ini? Oh iya Mbak, dari awal kami sampaikan kepada masyarakat, silakan yang menjadi korban perbuatan dugaan cabul yang oleh TI ini silakan untuk melapor ke Polres atau bisa via WA ke kami akan menindaklanjuti. Demikian. Kalau untuk statement dari orang tua sendiri Pak, apakah ada sesuatu yang bisa lebih memberatkan tersangka begitu? Intinya menginginkan si pelaku ini diproses sesuai yang berlaku sesuai dengan perbuatan yang diperbuat. Baik, Pak Zainuddin, terakhir apa ancaman hukuman terhadap pelaku dan apa himbauan dari Pak Zainuddin sendiri agar kasus ini tidak terjadi lagi khususnya di lingkungan sekolah, Pak? Baik, untuk ancaman hukuman kita terapkan pasal 82 ayat 1 dan 2. Ini ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan karena ini yang pelaku ini adalah seorang guru pada korbannya murid, ini diperberat sepertiganya, jadi untuk ancaman maksimal 20 tahun. Demikian. Untuk kami menghimbau kepada para orang tua wali agar lebih care, peduli pada anak-anaknya. Setiap pulang sekolah mungkin ditanyakan apa yang terjadi di sekolahnya, kemudian menjalin hubungan yang baik dengan anaknya sehingga anak tidak sungkan-sungkan menyampaikan apa yang dialami di sekolah. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Pak AKP Zainuddin, Kasat Reskrim Polres Sukoharjo telah bergabung di iNews Siang. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa.
pemirsa, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramande bersama rombongan ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua. Mereka ditembaki saat mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bituni yang hingga kini maksud kami masih hilang. Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Polisi bahas, bisa tolong, kami dilindungi dalam nama Yesus. Kontak senjata pun terjadi setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan. KKB yang terus terdesak mundur ke dalam hutan. Tolong, kami dilindungi. Kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima, syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil diselamatkan ke Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk ikut mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan.